warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang morfologi, di mana arti morfologi secara etimologi yang berasal dari kata morf yang artinya bentuk dan logis yang artinya ilmu. Jadi, secara harfiah, morfologi adalah ilmu yang mengenai bentuk. Nah, di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya serta dampak dari perubahan itu yang mengenai arti atau makna dari kelas kata. Nah, bentuk kata ada kata dasar di mana contohnya sepeda, kata berimbuhan, bersepeda, kata majemuk, sapu tangan, kata ulang, berbondong-bondong. Baik, selanjutnya saya akan membahas di sini tentang proses morfologi. Proses morfologi adalah proses pembentukan kata dari pembentukan dasarnya. Kemudian, proses afiksasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu afiksasi, yang kedua yaitu komposisi atau pemajemukan, yang ketiga yaitu reduplikasi atau pengulangan kata. Di sini saya akan membahas lebih lanjut yang pertama yaitu afiksasi. Afiksasi adalah nama lain dari morfem terikat. Sedangkan morfem terikat adalah kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan kata yang dapat berdiri sendiri yang disebut morfem bebas. Di sini afiksasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu prefiks, yang kedua infiks, yang ketiga sulfiks, yang keempat konfiks. Nah, di sini kemudian saya akan membahas di sini yang pertama yaitu prefiks. Prefiks adalah imbuhan yang dikaitkan di depan bentuk dasar. Misalnya yaitu berjalan, bermain, bergerak. Kemudian termakan, tertindak. Kemudian yang kedua yaitu infiks. Infiks adalah imbuhan yang dikaitkan di tengah bentuk dasar. Contohnya yaitu gelemetar, gemetar. Yang ketiga yaitu sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang dikaitkan di belakang bentuk dasar. Contohnya yaitu kan, tanamkan, lemparkan, bacakan. Kemudian yang keempat yaitu konfiks. Konfiks adalah imbuhan yang dikaitkan di depan belakang bentuk dasar. Contohnya keamanan, kesimpulan. Baik, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada proses morfologi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya berikutnya. Pemajemukan dalam bahasa Indonesia. Komposisi adalah proses kata pemajemukan atau kata majemuk ialah kata dasar yang telah bersenyawa atau yang sudah membentuk satu kesatuan dan menimbulkan arti baru. Contoh, keras tambah kepala, keras kepala, kamar tambah mandi, kamar mandi. 3. Mata tambah pelajaran, mata pelajaran. Kumis tambah kucing, kumis kucing. 3. Pengulangan atau reduplikasi. Pengulangan atau reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik baik seluruh maupun sebagian, baik variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan ini merupakan kata ulang, sedangkan satuan ulang merupakan bentuk dasar. Cara-cara menentukan bentuk dasar kata ulang. 1. Bentuk dasar merupakan satuan dalam kehidupan bahasa Indonesia. Contohnya yaitu mempertahan-tahankan. 2. Bentuk tidak mengubah golongan kata nomina, verb, dan subjek. Contoh berkata-kata dari bentuk dasar kata ulang. Kata majemuk. Kata ulang atau reduplikasi adalah kata yang mengalami proses perulangan, baik sebagai ataupun seluruhnya, dengan disertai perubahan bunyi ataupun tidak.
Kata ulang memiliki makna diantaranya makna banyak tak tentu. Seperti contoh berikut: batu-batu, negara-negara, buku-buku, orang-orang, kuda-kuda, pohon-pohon, dan sebagainya. Adapun kata ulang yang bermakna banyak atau bermacam-macam, seperti contoh bau-bauan, dedaunan, bibit-bibitan, laut-laut, buah-buahan, pepohonan, bumbu-bumbuan, dan lain-lain sebagainya. Makna kata ulang lainnya adalah menyerupai dan bermacam-macam. Sebagai contoh, kuda-kuda, mobil-mobilan, kucing-kucingan, robot-robotan, langit-langit, rumah-rumahan, dan sebagainya. Makna kata ulang berikutnya adalah agak atau melemahkan sesuatu yang disebut pada kata dasar. Contohnya kebarat-baratan, malu-malu, kehijau-hijauan, pening-pening, keinggris-inggrisan, sakit-sakitan, kekanak-kanakan. Kata majemuk jenis kata sifat, yaitu besar kepala, lanjut usia, darah tinggi, lemah lembut, ringan tangan, lurus hati. Terakhir yaitu tentang kata baku dan tidak baku. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan dan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan, serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya yaitu objek, pasif, praktik, efektif, karena, foto, biosfer, bus, aktif, November, apotik, negeri, teknik, daftar, dan nasihat. Adapun kata tidak baku merupakan kata yang digunakan dan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah berbahasa yang sudah ditentukan. Contohnya seperti praktek, pasif, apotik, efektif, karena, foto, biosfer, bis, objek, nasihat, aktif, negeri, teknik, November. Ciri-ciri kata baku yaitu: yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Dan yang terakhir, kata baku tidak mengandung arti hiperkorek. Sedangkan untuk kata tidak baku, ciri-cirinya yaitu: umumnya dipakai dalam bahasa sehari-hari, dipengaruhi oleh bahasa asing dan bahasa daerah, dan bentuknya mudah berubah-ubah.